adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Rosita Desi. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Dan kali ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan jaringan pada hewan berdasarkan bentuk, struktur, dan letaknya dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jaringan hewan, apakah yang ada di pikiran kalian jika kalian melihat gambar yang ada di samping? Ya, itu merupakan bagian dari paha ayam yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Bagian dari paha ayam itu merupakan jaringan otot. Lebih spesifiknya akan kita bahas setelah ini. Pertama kita bahas yaitu tentang macam-macam jaringan yang ada pada hewan. Macam-macam jaringan pada hewan itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat ada jaringan syaraf. Dari keempat macam jaringan tersebut, kita dapat menyingkatnya untuk mempermudah dalam mengingat. Dapat kita singkat dengan epiosa. EP yang berarti epitel, I yang berarti jaringan ikat, O yang berarti jaringan otot, dan SA yang berarti jaringan syaraf. Nah, dengan menyingkat seperti kata tersebut, kata epiosa tersebut, bukankah itu memudahkan kalian untuk mengingat? Selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik tentang jaringan epitel. Yang pertama yaitu jaringan epitel ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai pelapis dan juga sebagai pelindung. Jaringan epitel ini berfungsi sebagai pelapis dan pelindung organ, membran, dan lain sebagainya. Jaringan epitel ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu jaringan epitel ini selnya tersusun sangat rapat. Kenapa jaringan epitel tersusun sangat rapat? Karena jaringan epitel ini sesuai dengan fungsinya, jaringan epitel berfungsi untuk melindungi. Jadi, maka selnya itu tersusun sangat rapat. Jika tidak rapat, maka benda-benda asing akan mudah masuk dalam organ yang sedang dilindungi. Ciri selanjutnya yaitu pada jaringan epitel tidak terdapat pembuluh darah. Akan tetapi pada jaringan epitel terdapat banyak jaringan syaraf. Nah, selanjutnya yaitu jaringan epitel ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu jaringan epitel sederhana atau yang biasa kita sebut dengan jaringan epitel selapis dan jaringan epitel berlapis. Jaringan yang pertama kita akan membahas tentang jaringan epitel selapis. Nah, jaringan epitel selapis ini terdiri dari beberapa macam. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu pipih, kubus, dan silindris. Yang pertama yaitu jaringan epitel selapis pipih. Jaringan epitel pipih selapis ini berfungsi dalam proses difusi dan juga filtrasi atau penyaringan. Biasanya jaringan epitel pipih selapis ini terletak pada bagian alveolus, pada pembuluh darah, dan juga pada pleura. Biasanya jaringan epitel pipih selapis ini terletak pada bagian yang lapisannya itu sangat tipis. Nah, selanjutnya yaitu jaringan epitel
selapis kubus. Jaringan epitel selapis kubus ini berfungsi dalam proses absorpsi atau penyerapan, sekresi atau penghasilan zat, dan juga pada proses proteksi atau perlindungan. Nah, biasanya jaringan epitel selapis kubus ini terletak pada kelenjar-kelenjar, yaitu seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, pada ovarium, dan juga pada nefron. Selanjutnya yaitu jaringan epitel selapis silindris. Sama seperti jaringan yang sudah disebutkan sebelumnya, jaringan epitel silindris ini memiliki fungsi untuk absorpsi atau penyerapan, sekresi atau penghasilan zat, dan juga sebagai proteksi atau perlindungan. Akan tetapi, biasanya jaringan epitel silindris ini terletak pada bagian pencernaan sepanjang jalur pencernaan pada tubuh kita. Biasanya yang dimulai dari lambung sampai dengan anus. Selanjutnya yaitu jaringan epitel berlapis. Nah, jaringan epitel berlapis ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu jaringan epitel berlapis pipih, jaringan epitel berlapis kubus, jaringan epitel berlapis silindris, dan juga jaringan epitel transisional. Yang akan pertama kita bahas yaitu jaringan epitel berlapis pipih. Jaringan epitel berlapis pipih ini berfungsi untuk proteksi atau perlindungan, dan biasanya jaringan epitel berlapis pipih ini terletak pada esofagus, pada telapak kaki, dan juga pada vagina. Itulah mengapa alasannya telapak kaki kita terasa tebal karena jaringannya itu tersusun berlapis-lapis. Selanjutnya yaitu jaringan epitel berlapis kubus. Jaringan epitel berlapis kubus ini biasanya berfungsi sebagai sekresi atau sebagai penghasil zat. Biasanya jaringan epitel berlapis kubus ini terletak pada kelenjar susu, pada testis untuk menghasilkan sperma, dan juga pada folikel. Selanjutnya yaitu jaringan epitel berlapis silindris. Fungsi dari jaringan ini yaitu merupakan gabungan dari jaringan epitel berlapis pipih dan juga berlapis kubus, yaitu sebagai proteksi dan juga berfungsi sebagai sekresi, berfungsi sebagai perlindungan, dan juga berfungsi untuk menghasilkan zat. Biasanya epitel berlapis silindris ini terletak pada saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu epitel transisional. Epitel transisional ini memiliki fungsi dalam peregangan dan juga tekanan. Nah, biasanya jaringan epitel transisional ini terletak pada bagian kandung kemih. Pada bagian kandung kemih yang merupakan tempat untuk menyimpan urin sebelum kita keluarkan. Biasanya juga terletak pada pelvis ginjal atau rongga ginjal. Nah, bagaimana cara kerja epitel transisional? Epitel transisional akan menebal jika urin yang sedang ditampung itu jumlahnya sedikit atau belum kita keluarkan. Akan tetapi, jika urin yang ada di dalam tubuh kita sudah belum kita keluarkan, maka jaringan epitel transisional akan menebal. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan ikat sejati dan juga jaringan ikat khusus. Jaringan ikat sejati ini juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan ikat padat dan juga jaringan ikat longgar. Sedangkan jaringan ikat khusus ini dibagi menjadi jaringan darah, jaringan limfa, jaringan tulang rawan, dan juga jaringan tulang keras. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik tentang jaringan ikat. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan yang lainnya agar menjadi satu. Jaringan ikat ini berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Selanjutnya,
yaitu komponen penyusun jaringan ikat. Yang pertama yaitu ada fibroblast. Fibroblast ini berbentuk serat-serat, yang dimana serat-serat ini merupakan bahan yang digunakan untuk matriks jaringan ikat. Selanjutnya yaitu ada makrofag. Makrofag ini berfungsi untuk memakan zat asing yang akan masuk ke dalam jaringan. Selanjutnya yaitu ada sel lemak. Sel lemak yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Selanjutnya yaitu ada sel tiang atau mast cell. Sel tiang ini berfungsi untuk menghasilkan heparin. Heparin ini berfungsi untuk mengatasi pembekuan darah, sedangkan histamin berfungsi untuk permeabilitas kapiler darah. Selain itu juga terdiri dari sel darah putih, sel darah merah, dan melanosit. Melanosit ini yang berperan untuk memberi warna pada kulit tubuh kita, atau pigmen yang bertugas untuk memberi pigmen warna kulit. Selanjutnya yaitu jaringan ikat ini tersusun dari sel-sel jaringan ikat dan juga matriks. Nah, matriks ini merupakan hasil dari sekresi dari jaringan ikat itu sendiri. Matriks ini ada 3. Yang pertama yaitu ada kolagen, fibroelastin, dan retikuler. Kolagen ini memiliki berwarna putih dan elastisitasnya itu cenderung rendah. Sedangkan elastin itu berwarna kekuningan dan elastisitasnya cenderung tinggi sesuai dengan namanya, elastin. Selanjutnya yaitu retikular. Retikular ini sama dengan kolagen, berwarna putih dan juga elastisitasnya cenderung rendah. Akan tetapi bentuknya lebih kecil jika dibandingkan dengan kolagen. Selanjutnya yaitu sel-sel yang menjadi penyusun dari jaringan ikat. Selanjutnya yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini merupakan jaringan yang seratnya lebih longgar. Komponen bahan penyusun matriksnya itu lebih banyak jika dibandingkan dengan komponen sel penyusunnya. Selanjutnya yaitu jaringan ikat longgar ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk memberi bentuk pada organ dalam. Yang kedua itu untuk menyelubungi serat otot. Yang ketiga untuk merekatkan jaringan yang ada di bawah kulit. Dan yang terakhir, jaringan ikat longgar ini berfungsi untuk membentuk membran mesenterium yang ada di rongga perut, yang berfungsi untuk menentukan letak organ bagian dalam. Jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak jika dibandingkan dengan bahan dasar sel penyusunnya. Nah, biasanya contoh dari jaringan ikat padat ini dapat kita temukan pada bagian dermis kulit, pada pembungkus tulang yang tidak teratur, pada ligamen, dan juga pada bagian tendon. Selanjutnya yaitu jaringan lemak. Selanjutnya yaitu ada jaringan darah. Jaringan darah ini juga tersusun atas plasma darah dan juga sel-sel darah. Sel-sel darah itu terdiri juga dari sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Selanjutnya yaitu ada jaringan limfa yang berfungsi dalam proses transportasi lemak. Selanjutnya yaitu ada jaringan tulang rawan atau yang biasa kita sebut dengan kartilago. Nah, pada jaringan tulang rawan atau kartilago ini mengandung banyak kondrosit. Nah, pada jaringan tulang rawan atau kartilago ini ada beberapa bagian yang harus kita ingat, yaitu jaringan tulang rawan hialin, elastis, dan juga fibrosa. Nah, yang pertama yaitu jaringan tulang rawan hialin. Jaringan tulang rawan hialin ini biasanya berwarna putih bening dan biasanya terletak pada saluran pernafasan dan juga pada bagian ujung tulang, seperti pada bagian ujung tulang yang ada di dada ayam yang biasa kita makan. Nah, itu merupakan jaringan tulang rawan atau kartilago. Selanjutnya yaitu jaringan tulang rawan elastis. Nah, jaringan tulang rawan elastis ini berwarna kuning dan terletak biasanya pada bagian epiglotis dan juga pada bagian daun telinga. Selanjutnya yaitu jaringan tulang rawan fibrosa, berwarna gelap dan juga keruh. Biasanya terletak pada ligamen dan juga bagian tulang belakang.
Selanjutnya yaitu ada jaringan tulang keras atau yang biasa kita sebut dengan kartilago. Nah, pada jaringan tulang keras atau kartilago ini pada bagian osteon mengandung banyak osteosit. Saluran Hebers ini merupakan saluran yang terletak sejajar dengan sumbu tulang. Pada bagian dalam saluran Hebers terdapat pembuluh darah dan juga syaraf. Selanjutnya yaitu osteosit dan kanalikuli. Kanalikuli ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dan juga mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya yaitu osteosit. Osteosit ini merupakan sel-sel penyusun tulang. Sel-sel penyusun tulang yang terperangkap dalam matriks. Tentang jaringan otot. Jaringan otot ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ada otot polos, otot lurik atau yang biasa kita sebut dengan otot rangka, dan juga otot jantung. Tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Nah, jaringan otot ini terdiri dari serat-serat yang disebut dengan miofibril. Gerak dengan cara kontraksi dan juga relaksasi dengan bantuan protein aktin dan juga protein miosin yang ada di dalam otot. Otot polos. Nah, otot polos ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu berbentuk gelendong dan inti selnya berada di tengah. Otot polos ini bekerja secara tidak sadar atau involunteer. Nah, otot polos ini juga memiliki sifat yang tidak mudah lelah. Otot polos ini biasanya ditemukan pada bagian pembuluh darah, pada bagian alveolus, pada rahim, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu otot luri atau otot rangka. Nah, otot ini memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu bentuknya silindris panjang. Inti selnya berada di bagian tepi. Cara kerjanya secara sadar atau volunteer. Dan sifat dari otot luri atau otot rangka ini mudah lelah. Nah, pada otot luri atau otot rangka ini terdapat pita terang maupun pita gelap. Pita terang disebut dengan isotrop, sedangkan pita yang gelap disebut dengan anisotrop. Pita gelap maupun pita terang dapat dilihat di gambar yang ada di samping ya. Yaitu otot jantung. Otot jantung memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu otot jantung ini berbentuk silindris panjang atau memanjang. Inti pada otot jantung berada di bagian tengah. Otot jantung juga bercabang-cabang, seperti gambar yang ada di samping. Nah, otot jantung ini juga bekerja secara tidak sadar atau involunteer. Nah, sifat dari otot jantung ini tidak mudah lelah. Bayangkan saja jika otot jantung kita memiliki sifat yang mudah lelah, maka jantung kita akan berhenti berdetak. Nah, pada otot jantung ini terdapat percabangan. Cabangnya itu disebut dengan syncytium dan sekatnya itu disebut dengan diskus intercalaris. Dapat dilihat dan dapat diketahui perbedaan dari masing-masing jaringan otot polos, jaringan otot luri atau jaringan otot rangka, dan juga jaringan otot jantung. Perbedaan dari jaringan otot polos, otot luri atau otot rangka, dan juga jaringan otot jantung. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menerima rangsangan yang diberikan oleh alat indera dan juga berfungsi untuk memproses rangsangan yang telah diterima dan juga berfungsi untuk merespon rangsangan yang telah diterima. Jaringan syaraf ini tersusun dari neuron dan sel glia. Sel glia ini berfungsi untuk melindungi dan mendukung neuron untuk menjalankan fungsinya. Berdasarkan gambar yang ada di samping, dapat kita ketahui bahwa neuron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada dendrit, ada badan sel, ada akson, ada selubung mielin, ada sel schwann, dan ada juga nodus Renville, dan ada juga akson terminal. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsinya satu persatu ya. Bagian dari sel saraf yang akan kita bahas pertama kali yaitu dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan pertama kali.
Selanjutnya yaitu ada badan sel. Badan sel ini sama fungsinya dengan dendrit, yaitu berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls yang diberikan oleh dendrit dan akan diteruskan ke akson atau neurit. Selanjutnya yaitu inti sel. Nah, inti sel ini berfungsi untuk memberikan pengaturan terhadap kegiatan sel syaraf dan juga berperan dalam proses pembentukan DNA dan kromosom. Selanjutnya yaitu ada akson atau neurit. Nah, fungsi dari akson atau neurit ini sama dengan dendrit, yaitu sebagai penghantar rangsangan dari badan sel ke bagian efektor. Selanjutnya yaitu selubung mielin. Selubung mielin ini terdiri dari jaringan lemak dan selubung mielin ini juga berfungsi sebagai pelindung neurit. Selanjutnya yaitu sel Schwann. Sel Schwann ini merupakan bagian pembungkus selubung mielin. Nah, sel Schwann ini berfungsi untuk mempercepat pergerakan rangsangan atau impuls yang akan diberikan. Sel Schwann ini juga berfungsi untuk menyediakan makanan untuk akson. Sel Schwann ini juga berfungsi untuk membantu proses regenerasi neurit. Bagian selanjutnya yaitu nodus Renfield. Nodus Renfield ini merupakan bagian-bagian lekukan, itu merupakan nodus Renfield. Fungsi dari nodus Renfield ini sendiri untuk mempercepat proses atau sampainya rangsangan ke otak. Selanjutnya yaitu sinapsis. Sinapsis ini merupakan titik pertemuan terminal akson di syaraf pusat yang lain. Dan pada bagian sinapsis ini juga terdapat celah sinaps. Fungsi dari sinapsis ini sebagai pengiriman impuls atau rangsangan dari neurit ke bagian dendrit pada sel syaraf yang lainnya. Dan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!